Kalau untuk khusus misalnya tim IT ya kita bisa atur jam kerjanya fleksibel gitu. Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Kita lihat di developer gitu kan, developer nih orangnya kalau ngomongin mood itu kadang hilang, kadang ada gitu. Jadi kalau kita atur jam kerjanya misalnya dari jam 8 sampai jam 5 itu mereka nggak akan bisa gitu kan. Dan karena pengalaman saya juga seperti itu, kadang mood saya ini ada ketika malam hari gitu kan. Jadi waktunya tidur, moodnya keluar nih untuk kerja gitu. Nah makanya di kondisi-kondisi seperti itu kita nggak bisa melakukan kayak semua jadwal harus fleksibel, nggak bisa. Jadi kalau untuk khusus misalnya tim IT ya kita bisa atur jam kerjanya fleksibel gitu. Kalau untuk tim yang lain misalnya yang berurusan dengan operasional yang dituntut harus selesai dalam hari itu juga, ya mungkin kita nggak bisa melakukan seperti itu gitu. Mungkin ada cara yang lain lagi supaya karyawannya itu senang gitu. Sebenarnya kita gini ya Mas, kalau kita ngomongin tanda tangan digital itu adalah berdasarkan pengalaman itu adalah produk yang paling sulit kita jual gitu kan. Dan tantangannya nggak cuma bagaimana kita menjual produk ini gitu, tapi bagaimana cara kita mengedukasi gitu kan. Mengedukasi di sini bukan hanya kita sendiri yang mengedukasi ke masyarakat karena butuh dana dan butuh waktu yang banyak gitu kan. Makanya di sini kita sangat mendukung ketika pemerintah itu dapat bersama-sama melakukan edukasi ke masyarakat tentang tanda tangan elektronik seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin jualan dari sisi marketing, kita sudah mulai beberapa bisnis model ya. Kita jualnya seperti apa, kemudian tim salesnya ada berapa, kemudian permintaan yang inbound ke kita ada berapa, kayak gitu. Kita sudah mulai menganalisa dan kita mulai menentukan bisnis model dan price list kita yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau masyarakat yang memakai produk kita. Kemudian jumlah tim sales kita berapa banyak yang untuk mengurusi misalnya, kan sekarang kita paling banyak sebenarnya inbound, permintaan memang dari luar ke kami untuk penggunaan tanda tangan digital ini. Nah gimana kita menentukan tim sales ini berapa orang untuk yang mengurusi untuk outbound jualan keluar tanpa yang tadi saya bilang yang inbound gitu. Kalau yang ingin mulai membangun perusahaan, yang pertama fokus gitu. Fokus terhadap solusi dari masalah yang ingin diselesaikan gitu kan. Nah, sebelum membangun, sebaiknya sih kalau kita ngomongin startup itu biasanya familiar dengan namanya design thinking. Jadi kita emang melihat masalahnya apa, kemudian kita cari tahu solusinya apa. Jadi kita kumpulkan dulu solusinya gitu kan. Kita kumpulkan solusinya dengan partner kita tentunya, dengan tim kita tentukan solusinya, kemudian kita pilih solusi yang paling baik yang mana gitu kan. Setelah kita tentukan solusi yang paling baik, kita mulai prototyping gitu kan. Kita mulai coba buat desainnya, kita coba buat aplikasinya, kemudian kita validasi ke market gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba kita buat produknya langsung kita jual gitu. Itu rentan dengan kegagalan tadi yang saya bilang, karena nggak market fit.